rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Prabowo ini seperti binatang. Mohon maaf ya, mungkin karena kebanyakan yang terlalu ribut itu, mohon maaf ya, nggak punya pekerjaan tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Gerombolan Roy Suryo CS ini semakin hari semakin ngawur. Ada-ada saja tingkah mereka yang bikin orang itu semakin muak. Tetapi pihak kepolisian sampai dengan saat ini belum juga menetapkan gerombolan ini sebagai tersangka. Aneh juga teman-teman ya. Tetapi menurut infonya minggu depan ada kabar nih terkait status gerombolan ini. Ya mudah-mudahan cepet ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ini kurang apa? Ke DPR sudah, ke Komnas HAM sudah, ke PBB sudah. Nah bahkan mereka ya baru-baru ini ke DPD. Tak hanya mempersoalkan Pak Jokowi, tetapi kali ini mempersoalkan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Tak hanya itu saja teman-teman, di video kita kali ini kita akan mendengarkan Ibu Irma Suryani Chaniago sentil keras gerombolan yang terus-terusan bikin gaduh kaum munafik ya, yang nyinyirin pemerintah, nyinyirin Pak Jokowi, nyinyirin Wapres Gibran, padahal tujuan mereka cuma satu, ingin juga berkuasa. Nah sebelum kita ke videonya jangan lupa like dan share. Tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Prabowo ini seperti binatang, suatu misteri, menderita. Tapi bagi Fufu Fafa yang memang terindikasi abnormalitas kejiwaannya, itu dianggap itu sebagai sesuatu yang lucu, layak untuk dihina dan sebagainya. Dan terus habis itu dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Jadi dia menganggap sosok yang bernama Prabowo ini seperti binatang. Menyatakan 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Rakyat yang mana? Meanwhile, Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap Jokowi sekarang juga. Jadi ini yang kata si Tipa itu, masyarakat 93% yang dimaksud Tipa, 100 pun nggak nyampe itu yang demo tuh ya. Ini sangat berguna bagi kepolisian. Jadi kami ini aset. Aset Ilmu kami ya yang kami kembangkan ini sangat membantu. ngawur. Wih, aset. Sangat membantu. Kesulitan-kesulitan yang terjadi. Bentar, ketawa yuk. Aset katanya mereka. Jadi ketika kepolisian sangat sulit untuk melakukan pendekatan terhadap seseorang yang masih memiliki kekuasaan yang teramat besar gitu Pak ya. Itu penjelasan kami, mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Risma. Kemudian saya kepada Pak Heru. Iya Pak, itu saya menganggap bahwa Pak Bambang Tri itu adalah inspirator saya. Inspirator. Terus ketika Pak Bambang Tri tidak mengajukan soal dugaan ijazah palsu yang melalui ilmu jurnalistiknya belum melakukan penelitian mandiri, kami juga nggak ngerti kok Pak. Karena mana mungkin sih presiden yang sudah menjadi wali kota, sudah menjadi gubernur, sudah menjadi presiden gitu ya, ijazahnya palsu, mana mungkin sih. Jadi kami terima aja bahwa seorang Joko Widodo itu ngaku sebagai insinyur, ya sudah gitu ya, kita terima saja. Tapi Pak Bambang Tri itu membuka mata kami, memantik naluri kepenelitian kami. Ngawur. Luar biasa kata si Tipa ini. Pak Bambang Tri itu adalah inspirator katanya ya. Inspirator apa? Inspirator untuk kalian bisa cepat-cepat masuk penjara mungkin lah ya. Bambang Tri dijadikan inspirator. Prof, banyak orang bertanya, sebenarnya pembuktian ijazah ini kalaupun palsu, kalaupun tidak, sebenarnya ngaruhnya melihatnya apa sih yang diharapkan? Orangnya juga udah nggak jadi presiden. Makanya apa sebenarnya yang mau tidak ada. Makanya saya diajak nggak mau. Pak Mahfud kok nggak ikut menggugat itu? Untuk apa? Untuk ketatanegaraan udah selesai, ya kan? Nggak akan ada akibatnya. Untuk perdata saya nggak punya kerugian apapun. Yang ijazah betul itu Pak asli atau Mahfud palsu. juga. Untuk pidana itu sudah diurus. Kan pidana itu sudah diwakili oleh badan hukum publik, nggak usah kita ribut-ribut kan gitu. Perbuatan melawan hukum itu pun yang boleh menggugat yang dirugikan. Misalnya gini nih, waktu saya kuliah ada orang jual bakso, jual bakso nih ditabrak rombongnya pecah, ya kan? Ini lalai. Nah
Ini adalah perbuatan melanggar hukum karena melawan hukum karena lalai. Yang boleh menggugat hanya tukang bakso, nggak boleh Anda yang ada di luar. Rugi Anda apa? Nah itu namanya perbuatan melawan hukum. Perjanjian juga. Oleh sebab itu ditolak oleh perdata yang punyanya Egy Sujana dan Rizal Fadila. Maka saya katakan yang benar itu kepidana. Nah sekarang udah dipidana. Kita tunggu hasilnya. Kan gitu. Oke, kalau pidana masuk ya berarti bisa ya. Pidana masuk, tapi bisa yang bisa yang melaporkan itu perbuatan pidana, yang dilaporkan bisa perbuatan pidana. Yang betul Pak Mahfud juga ya, nggak mau ikut-ikutan gila kayak gerombolan itu ya. Nggak jelas gerombolan itu. Kita lihat aja nih hasil. Menteri-menteri Jokowi ada di kabinet, kan hampir 17 menteri ya kan. Sebanyak yang saya tahu, waktu pembentukan kabinet itu memang nggak pernah ada, dan itu diakui juga oleh presiden barangkali. Sebentar gini, Pak Hairlangga Hartarto itu kan juga ada di kabinet Jokowi ya. Bang Zul juga, Pak Zulkifli kan juga ada di kabinet Jokowi. Hampir banyak loh yang sekarang digunakan Pak Prabowo itu juga banyak di kabinet Pak Jokowi gitu. Apakah kemudian mereka disebut orang Jokowi? Kan nggak juga. Itu yang di framing. Itu yang salah menurut saya. Makanya, padahal Pak Prabowo itu melakukan ini sudah dibilang berkali-kali oleh Pak Presiden. Pak Presiden merangkul semua untuk yuk kita sama-sama bangun Indonesia ke depan lebih baik. Nah masalahnya menurut saya, masalahnya nih orang-orang yang selama ini nggak berkeringat, yang berseberangan tapi pengen masuk, itu yang kemudian menjadi pengacau sampai sekarang. Jadi saya lanjutkan lagi. Sepanjang yang saya tahu, Irma, tidak pernah ada Pak Jokowi menitipkan orang manapun ya dalam kabinetnya sebelumnya ke Pak Prabowo, nggak pernah gitu loh. Nah makanya kita kan berusaha untuk menjelaskan ini ke publik lewat diskusi kita ini, bahwa memang framing-framing yang dibangun oleh barisan-barisan orang yang tidak berkeringat ya, kalau saya menggunakan istilah Kak Irma tadi kan orang yang nggak pernah berkeringat ya kan, untuk memenangkan Prabowo Gibran sekarang seolah-olah ingin masuk dan ingin menyingkirkan orang-orang yang di framing sebagai orang Jokowi, padahal Pak Jokowi nggak pernah menitipkan siapapun di dalam kabinetnya. Dan orang juga banyak lupa, Kak Irma, Pak Prabowo kan dulu satu tim dengan mereka, ya kan, dengan Bahlil, dengan Pak Zulhas, dengan Airlangga dan seterusnya. Artinya secara objektif mungkin selama dalam periode 5 tahun itu Pak Prabowo melihat, wah ini bisa bekerja, ini bisa kerja, ini bisa kerja, makanya dia ditarik lagi untuk membantu kabinet. Kan begitu dasarnya. Tapi kenapa ya Kak Irma orang-orang ini nggak berhenti? Seolah-olah mereka itu dapurnya ngebul terus ya, ada ngongkosin, dan mereka terus berkarya tanda kutip secara negatif memfitnah ya. Jadi gini, mohon maaf ya, mungkin karena kebanyakan yang terlalu ribut itu, mohon maaf ya, nggak punya pekerjaan tetap. Bisa dipahami nggak Bang? Yang terus-terusan ribut. Punya pekerjaan tetap. Jadi pekerjaannya apa dong? Jadi orang-orang yang merasa dirinya pinter loh. Pengen punya pekerjaan tetap. Pengen jadi komisaris mungkin ya. Kan saya bilang mungkin nih, pengen diangkat jadi wamen, mungkin mau diangkat jadi menteri, misalnya begitu, ngerasa dirinya pantas nih. Nah, makanya saya ketika, mohon maaf nih, ketika presidensial threshold 0% itu, saya sebenarnya agak worry. Kenapa saya worry? Karena orang Indonesia ini merasa dirinya semua bisa dan pinter gitu ya. Nanti berapa banyak nih calon presiden gitu ya, semua merasa pantas menjadi presiden, sehingga nanti yang mencalonkan diri jadi presiden karena PT-nya 0% bisa 100. Kan bahaya. Karena apa? Setiap calon presiden itu kan mendapatkan hak protokoler nanti. Iya. Bagaimana cara kepolisian mengatur protokoler untuk masing-masing calon? Nah, itu dia. Jadi banyak orang yang mengukur dirinya terlalu tinggi, sehingga mereka nggak sadar bahwa orang ngelihat lu bilang lu A, tapi orang bilang lu tuh cuman C lo gitu ya. Harusnya kan dia sadar itu gitu loh. Tapi kan dia nggak sadar, dia ngerasa dirinya hebat, pinter, kuat gitu ya. Punya kompetensi, kan itu yang selalu orang-orang ini tampilkan ke publik gitu. Padahal kan nothing juga. Kalau ternyata mereka selama ini nggak jadi apa-apa, artinya mereka bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa, dan juga tidak pernah punya prestasi juga, ya kan begitu. Ya nyalon dong, coba saya tantang nyalon anggota DPR deh. Nah, kepilih nggak gitu? Kalau kepilih, oke, masuk dong di parlemen. Kalau saat Kak Irma ini didengarkan oleh Refli Harun, oleh Rocky Gerung, ya kan, daripada keluar-keluar terus kemana-mana, ya kan. Kalau dia ingin membuktikan dirinya memang hebat, ya kan, didukung oleh rakyat. Pak Mahfud gitu, Pak Mahfud ini pernah bilang kalau nggak salah kan, dia bilang coba masuk aja.
Ustadz Dasat. Ustadz Dasat kan bilang daripada sekedar ngomentarin macam-macam, menilai orang macam-macam, lebih baik terjun. Iya. Kan gitu. Biar diuji dan dilihat oleh Mas. Dengerin tuh ya, Repli Harun, Loki Gerung, siapa lagi yang terus-terusan sok nyinyir segala macam itu, yang katanya kalian itu dibela oleh rakyat, di belakang kalian itu ada rakyat. Coba ya, nyalon DPR ada gak yang milih kalian? Publik, betul, gitu. Harusnya begitu. Nah, Kak Irma, ini juga mereka ini malah sekarang ini semakin bersemangat dengan adanya reshuffle ini, Kak Irma. Karena mereka horny. Jadi sekarang mereka bergabung dalam sebuah organisasi baru lagi yang mereka bikin, namanya Sekretariat Bersama. Jadi dari Forum TNI, TPUA sekarang bergabung semuanya ya menjadi Sekretariat Bersama. Dan yang mereka dorong itu ada 2 agenda besar. 1, adili Jokowi. Ya kan. Yang kedua, makzulkan Gibran. Kalau enggak kita akan duduki DPR. People power. Nah, itu kemudian bergema lagi sekarang, Kak Irma. Dan 4L juga, lu lagi. Nah, maksud saya mungkin gini, Kak Irma, bagaimana ya? Tentu audiens yang mereka harapkan adalah publik ya, karena kan mereka selalu mengandalkan press conference, diliput media yang butuh pemirsa, dia angkat gitu sehingga rame. Nah, cara kita mengedukasi publik secara waras, apakah orang-orang ini memang harus didengar atau di skip dan diabaikan saja, Kak Irma? Karena nggak berhenti ini. Kalau saya sih nggak mau masuk ke situ ya Bang ya, karena menurut saya itu hak mereka lah. Hak mereka ya? Mereka punya hak. Sebagai anggota masyarakat, mereka punya hak melakukan kritisi, kemudian merasa memiliki terhadap bangsa ini. Tapi kan tetap yang akan menilai itu masyarakat. Ya, bukan kelompok mereka, tapi masyarakat. 1. Yang kedua, kita kan punya undang-undang dasar, kita punya regulasi, kita punya hukum. Jadi nggak serta-merta semuanya itu atas dasar, mohon maaf, mau menggunakan people power lah gitu ya. Padahal bukan people power gitu, power mereka, tapi bukan people power ya. Kalau people power kan ada rakyat di belakangnya gitu, tapi ini kan kelompok ya. Ya sah-sah saja menurut saya mereka melakukan apapun sepanjang itu konstruktif dan tidak melakukan sesuatu yang akan mengakibatkan apa namanya jatuhnya pemerintahan. Menurut saya ya sah-sah aja, silahkan. Kemarin katanya mereka merasa nyaris berhasil, Kak Irma. Maksudnya? Ya kemarin nyaris berhasil membangun situasi, membangun sebuah public opini bahwa rakyat sudah bergerak, kan begitu. Jadi aksi kerusuhan kemarin itu mereka jadi penumpang gelap yang menunggangi, ya kan, itulah respon dari masyarakat yang selama ini sudah nggak tahan dengan ketidakadilan, ya kan. Nah, artinya mereka menuduh pemerintah dong. Iya. Ya kalau menuduh pemerintah ya berhadapan dengan Pak Prabowo dong dan seluruh jajaran kabinet. Sialnya, Kak Irma, sialnya kita ini ya, mereka selalu menyalahkan itu Jokowi. Padahal Jokowi udah gak punya kuasa apa-apa. Aduh. saya benernya kasihan ya ngelihat Pak Irma kan tadi bilang memang mereka orang gak punya pekerjaan. Saya kasihan ya ketika orangnya duduk di rumah gitu ya, menerima masyarakat datang foto gitu ya, terus dibilang mau melakukan kudeta gitu. Sekarang kan gini, Pak Jokowi itu punya pasukan nggak sih gitu kan? Kan yang Pak Jokowi udah nggak punya pasukan. Malah relawan-relawan Pak Jokowi sebenarnya ya udah semuanya kan sudah nggak menjabat. Dan semuanya udah mendukung Pak Prabowo seluruhnya. Sekarang relawannya menjadi relawan Prabowo Gibran. Iya. Gitu. Jadi apalagi sih yang mau diributin dari seorang Jokowi gitu toh. Jadi saya sendiri suka heran gitu loh. Mau jadi ketua partai politik enggak gitu kan? Mau jadi diminta untuk duduk sebagai penasehat presiden gitu ya, dan antara segala macam mau ikut campur juga, dia dengan santainya gitu ya, apa saja yang diperintahin Pak Prabowo dia lakukan gitu, nggak pernah dia mengajukan diri untuk duduk di mana gitu. Kok kenapa masih dikuyak-kuyak gitu? Saya kadang-kadang kasihan aja itu. Apa, mohon maaf, sampai saya berpikir apa kalau beliau sedo, kalau orang Jawa bilang sedo, meninggal baru kemudian orang sadar apa namanya, legacy yang sudah dia tinggalkan, baru pada mikir gitu. Apa nunggu itu baru pada sadar gitu.
2 periode loh dia sebagai orang sipil yang mampu jadi presiden 2 periode loh Bang. Betul. Adalah sedikit penghargaan kepada orang ini, kepada Pak Jokowi, gitu. Tapi justru yang menariknya Kak Irma, di tengah hujatan yang nggak berhenti dari kelompoknya Roy Suryo dan Refli Harun dan Rocky Gerung ini, ya kan, justru respon dari masyarakat justru semakin sebaliknya. Kalau saya lihat dari percakapan masyarakat di sosial media Kak Irma, justru makin banyak yang kemudian bersimpati kepada Mas Gibran dan kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi benar-benar nggak melayani. Bukan berarti. Ya makanya karena nggak dilayani itu kemudian mereka tambah marah, tambah kesel kan gitu, nggak digubris ya, dianggap kalau orang Jawa bilang dilepeh. Nah, jadi nggak jadi makin marah gitu ya. Nah, itulah video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Jadi patut kita contoh ya ilmu Pak Jokowi, dikatain bagaimanapun diam, slow aja ya, slow respon. Nggak bales. Tapi ketika Pak Jokowi bales, udah goyang semua. Jadi intinya yang ribut-ribut itu menurut Bu Irma tadi orang-orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Jadi kerjaannya apa? Yaitu ngeributi orang lain. Ngeributin Pak Jokowi ya, cari makan dari jual nama Pak Jokowi, ngata-ngatain Pak Jokowi ya. Nah, inilah informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like dan share. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.